Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita sembahkan pada Allah dengan segala limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahnya. Kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita yang pada hakikatnya adalah kebutuhan kebutuhan rohani kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib tentu selalu mengajak dan menghimbau kepada kita semua, dan terutama juga untuk diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti keyakinan kita. Bukti keyakinan itu meningkat ibadahnya. Bukti seseorang itu benar ibadahnya, maka akan baiklah akhlaknya, baik perilakunya, pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikatakan orang itu rajin ibadah, tetapi dalam kehidupan bermasyarakatnya akhlaknya tidak baik, maka dipertanyakan ibadah yang dilakukannya. Karena apabila seseorang sudah baik hubungan dengan Allah, maka dibuktikan baik hubungan dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sebagai khutbah kita pada kesempatan ini adalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Sebagian ahli hadis itu sahih, walaupun tidak termasuk kepada 9 kitab hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawazin sahabin bil aswaqi khifatin bil lail himari bin nahar alimi bi amrid dunya wa jahili bi amril akhirah." Di dalam hadis itu ada 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan dalam hadis tadi yaitu ja'zariyin. Apa itu? Takabur, sombong.
Kenapa seseorang itu sombong? Apa tandanya dia sombong? Yang pertama adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran siapapun yang menyampaikan, apapun gelarnya, apapun profesinya, menolak kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Yang benar itu menurut akal dia saja. Yang benar itu menurut ilmu dia saja. Sehingga sekarang di media bermacam-macam persoalan musik yang diperdebatkan. Kata sebagian mengatakan musik haram. Tapi ada sebagian ustaz yang dikatakan musik yang haram itu yang mana? Terjadi perdebatan-perdebatan sehingga saling salah menyalahkan. Dan yang akibat daripada itu, orang yang bermusik yang dikaji. Musik yang mana? Musik yang melalaikan, musik yang mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada perzinahan, melalaikan, itu haram. Tetapi kalau musik yang mengajak kepada kebaikan, salawatan, nasyid, dan lain sebagainya, sehingga terjadi perdebatan itu, yang menyebabkan orang-orang seperti itu tidak mau menerima kebenaran. Yang benar itu menurut ilmu dia saja, sedangkan yang lain tidak. Kemudian yang kedua, orang yang sombong yang disebutkan dalam hadis ini adalah merendahkan orang lain. Menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dari orang yang tidak sependapat, segolongan dengan dia. Merendahkan orang lain karena melihat orang yang menyampaikan itu status sosialnya. Ini yang menyampaikan ustadznya, ustadz mana? Statusnya seperti apa? Orang kaya kah dia? Orang miskin kah dia? Atau ilmunya, sekolahnya di mana? Kemudian ini anak kecil baru besar, merendahkan. Sehingga ketika sudah ada itu dalam diri seseorang sifat takabur, maka kebenaran siapapun yang menyampaikan, apalagi sudah tergambar dalam pikiran seseorang itu seperti itu, nggak mau menerima kebenaran, merendahkan sifat orang. Sehingga ketika dia mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, walaupun yang disampaikan orang itu benar, tetapi dia nggak mau. Lihat dulu siapa orang yang menyampaikan. Walaupun yang disampaikan benar, tetapi yang dilihat siapa yang menyampaikan. Itu sifat sombong. Maka sifat sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat yang dibenci oleh Allah dalam hadis ini disebutkan, yaitu jawazin, sifat rakus. Apa yang katakan sifat rakus? Mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Sudah dapat satu bagian, ingin tambah bagian berikutnya. Rakus. Padahal tidak haknya. Tetapi karena ada kesempatan, karena ada kekuatan, karena ada kekuasaan, diambil. Rakus. Maka sifat seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu sahabin bil aswaqi,
membanggakan diri, membanggakan baik itu ilmu hebat. Oh, ini ilmu, bicara tentang ilmu ini dia pandai. Ada pula yang ahli di bidang ini, dibanggakan. Termasuk juga membanggakan diri dalam bentuk ibadah. Dianggap dia rajin baca Al-Quran. Yang dilihat membaca Al-Qurannya itu supaya orang memujinya. Ketika orang memujinya, timbul perasaan bangga dalam diri. Maka itu akan hilang amal ibadah. Tapi jangan terpengaruh pula. Karena dipuji, saya malas baca Al-Quran karena dipuji oleh orang. Enggak seperti itu. Tapi luruskan niat kita. Itu adalah godaan bisikan-bisikan. Pertama dilarang, enggak mau. Kemudian kita menang. Disuruh lagi. Kemudian setelah disuruh, datang pula godaan bisikan dari setan. Oh, kamu dinilai orang beribadah membaca Al-Quran karena untuk dianggap orang yang soleh. Ketika itu dipuji oleh orang, maka menyebabkan kita itu termasuk orang yang membanggakan diri. Tetapi bukan kita meninggalkan, namun kita meluruskannya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Mana yang lebih kuat, Fir'aun dari kita, berkuasa, membanggakan diri, menganggap dia Tuhan. Gak ada yang lebih dari itu. Mati juga, turun juga kekuasaannya. Mana yang lebih kaya dari Qarun, habis juga hartanya. Yang berkuasa, yang lebih hebat lagi, banyak nabi-nabi kita. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semua makhluk. Habis juga beliau. Kekuasaannya akan terus berganti-berganti. Jadi nggak ada sesungguhnya kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah yang bisa kita banggakan. Tetapi semua yang kita terima itu adalah sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kaya, dengan kekayaan itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Membantu orang yang kurang mampu, membantu pembangunan masjid, membantu orang yang miskin dan sebagainya dengan kekayaan. Kalau kita kuat, bukan untuk dibanggakan, tapi membantu orang yang lemah. Seluruh fasilitas yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita pintar, bisa menyelesaikan berbagai persoalan, menolong saudara kita yang ada masalah. Jadi semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khifati billail, khifatin billail, menjadi bangkai di malam hari. Apa yang dimaksud menjadi bangkai di malam hari? Waktu, kalau siang kita bekerja, kalau malam istirahat. Mulai dari malam sampai pagi. Nggak ada waktu yang bermanfaat untuk kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan ukhrawi. Habis begitu saja. Nggak ada berarti waktu itu. Maka dihimbau sesuai dalam ayat yang disampaikan tadi dalam surah Al-Isra ayat 79. Dari sebahagian malam itu, maka hendaklah kita bertahajud sebagai ibadah tambahan agar Allah mengangkat, atau mudah-mudahan Allah mengangkat kita kepada derajat yang mahmudah, derajat yang baik.
Artinya kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, minimal dari sekian malam, berapa jam satu malam itu, sebahagiannya kita bertahajud. Oh, saya nggak bisa banyak. Kalau bisa 8, tambah witir 3, atau lebih daripada itu boleh. Tapi minimalnya malam itu kita bertahajud 2 rakaat. Kemudian kita tutup dengan witir 1 rakaat menjelang waktu subuh. Sebagian malam. Kalau dihabiskan untuk tidur saja atau untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, maka termasuklah kita orang-orang yang merugi. Janji Allah, siapa yang bertahajud dan sebagian malam itu bertahajud, mudah-mudahan Allah mengangkat kita kepada tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu apa? Tempat yang menyenangkan. Mungkin hidup biasa-biasa saja, tetapi tenang. Ada tempat menurut kita, mungkin tempat yang menyenangkan itu dapat pangkat yang tinggi, kekayaan yang banyak, belum tentu. Betapa banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Betapa banyak orang yang tinggi pangkatnya tetapi tidak bahagia. Tetapi yang diberikan di situ adalah bahagia, tenang, nyaman dengan apa yang kita terima. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, himari bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Keledai. Apa keledai? Mengangkat barang. Ke atas, ke sini, ke sana, mengangkat barang. Artinya waktu siang habis untuk bekerja. Bekerja. Boleh. Tetapi pekerjaan itu yang bermanfaat untuk dunia dan tidak melupakan untuk akhirat. Dari sekian waktu, dari siang jam berapa? Jam 7 sampai jam 6. Waktu zuhur masuk solat zuhur. Waktu asar masuk solat asar. Waktu maghrib nanti solat maghrib. Kalau diperhitungkan menurut logika kita, waktu solat itu akan merusak, mengurangi akan penghasilan. Kenapa? 1 jam. Kadang-kadang kalau orang yang berdagang di waktu yang solat itu pula, banyak orang yang membeli. Di saat itu kita diuji. Setiap hari hanya dihabiskan untuk berusaha mencari kehidupan dunia saja. Tidak ada memikirkan kehidupan akhirat. Maka sifat seperti ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, alimi bi amrid dunya wa jahili bi amril akhirah. Berilmu dalam urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Untuk ilmu dunia cukup, banyak, bisa, dan diusahakan agar bisa. Bagaimana caranya walaupun menghabiskan uang, diusahakan. Tetapi untuk urusan akhirat, ilmu akhirat, oh saya nggak pandai ini, saya sudah tua, kapan lagi mau belajar, kemana mau belajar, hanya berpikir seperti itu. Untuk urusan akhirat, oh orang itu pantasan bisa sholat ini sholat itu, saya nggak ada ilmu, tetapi nggak ada usaha untuk belajar. Padahal sesungguhnya belajar itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Nggak pandai baca Al-Quran, berusaha supaya pandai. Nggak mau pandai, sudah ada usaha untuk bisa pandai. Nggak mau pandai, nggak pandai juga, maka Allah sudah menilai dia pandai. Nggak pandai baca sholat. Kalau didengarkan baca sholat kita, sampai di mana, sudah benar atau belum? Tentu yang tahu kita. Kalau dites masing-masing kita, malu kita.
Maka kita sendiri yang mau mencari. Coba dengarkan baca solat saya. Benar apa belum? Kalau belum, tolong ajari. Datangi kepada siapa yang mau kita belajar. Bacaan doa kita saja banyak yang salah kalau dulu kita baca. Inna solati, inna solati, wa nusuki, wa mahyaya. Di sana tidak ada inna solati. Ada yang baca wa mahyaya, wa mahyaya. Yang dibaca wa mahyaya. Di kalimat Al-Fatihah saja juga banyak yang salah. Di iyanya enggak ditasdikkan juga. Ada yang ta saja yang dibaca. Mana yang so biasa saja. Di kalimat subhana rabbiyal azimi, ada yang juga masih baca seperti itu. Kapan kita mau belajar lagi? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalau orang mau meningkatkan ilmu untuk akhiratnya, maka dicari kemana guru mau dicari. Oh, nggak ada uang untuk urusan dunia, ada uang untuk akhirat. Kenapa tidak ada? Cari di mana yang nyaman kita belajar. Oh, dengan guru ini nggak senang, cari guru yang senang. Sehingga ada peningkatan amal ibadah kita, ada peningkatan kualitas hidup kita untuk kehidupan akhirat kita. Masyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat juga untuk kita semua dan juga khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.